Ketika bawahan Feng Tianxing mengirimkan surat itu, Kedan dan Kechan sedang mendiskusikan tujuan pilihan Feng Tianxing kali ini. Kechan, kamu bilang Feng Tianxing hanya untuk membersihkan bagian dalam. Apakah perlu menghabiskan jutaan pasukan iblis? Saudaraku, menurutku itu tidak perlu. Tetapi aku selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Anak itu sangat bersemangat, tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Kedan berpikir sejenak, tetapi alisnya semakin berkerut. Terakhir kali, kami berdua memblokir berita dan tidak memberitahu orang lain. Bagaimana itu menyebar di keluarga? Mungkinkah tindakan Feng Tianxing kali ini juga memiliki arti menargetkan keluarga ke saya? Kechan merendahkan suaranya dan berbisik. Itu Keke, aku tidak tahu dari mana gadis bodoh ini mendapat berita. Mungkin karena dia ingat janji Feng Tianxing padanya dan kemudian mengingkarinya. Meski kebenaran terungkap, Kedan jelas tidak akan menyerang putri saudara laki-lakinya. Jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Jika ada kesempatan, kita harus berbicara baik dengan Feng Tianxing. Sekarang aku semakin merasa bahwa anak ini tidak biasa. Keduanya sedang mendiskusikan kapan harus diam-diam pergi menemui Feng Tianxing dan pasukannya. Dan surat dari Feng Tianxing tiba. Kedan membuka surat itu dan membacanya dengan hati-hati bersama Kechan dan kedua klan iblis itu. Setelah membacanya, Kedan mengambil surat itu, melihat sekeliling dengan waspada, lalu berbicara. Kalian semua turun, dan tidak ada yang datang tanpa perintahku. Setelah menyuruh para pelayan pergi, Kedan berpikir sejenak, dan memerintahkan lagi. Biarkan Kedo datang. Saat pelayan pergi, Kedan membuka kembali surat itu dan membacanya kata demi kata dari awal sampai akhir. Isi surat ini sangat sederhana, hanya menjelaskan mengapa Feng Tian akan dikalahkan, dan kemudian dijelaskan juga bahwa dia memiliki cara untuk memulihkan reputasinya, dan pasukan jutaan dolar ini masih hidup. Ini adalah waktu untuk memulihkan reputasinya, tetapi Feng Tianxing mengajukan permintaan yang sangat aneh. Dia meminta Kedan untuk memberikan perintah kepada 10 orang yang dia kirim untuk membantunya dalam penyerangan. Dan siapapun yang mengalahkan iblis akan mendapat pujian. Melihat ini, Kedan melihat ke belakang sampai dia melihat kata-kata yang ditulis oleh Feng Tianxing. Aku hanya putra seorang jenderal iblis. Aku mendapatkan statusku saat ini secara kebetulan, dan kekuatan serta reputasiku bukanlah yang terbaik. Keluargaku memiliki reputasi yang kuat dan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Menghindari pahala adalah cara jangka panjang. Kedan menggelengkan kepalanya setelah kata-kata ini dikaitkan ke belakang. Feng Tianxing banyak berpikir, membunuh 3 burung dengan 1 batu, datang dan lihat. Karena itu, Kedan menyerahkan surat itu kepada Kechan. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kechan, apakah kamu mengatakan bahwa kroniku sedang diawasi? Mereka baru saja mengirim seseorang untuk mengirim berita. Kurang dari setengah seperempat, surat Feng Tianxing tiba. Anak ini memiliki banyak mata. Kechan menggelengkan kepalanya setelah membacanya. TSK, jika aku memikirkan medan perang, aku bahkan tidak ingin melawannya. Kedan melirik Kechan dan tiba-tiba tersenyum. Lalu mengapa menurutmu Feng Tianxing menolak kehampaan? Lihatlah kota-kota utama lainnya, yang jatuh, yang hilang, tidak banyak wilayah yang selesai. Saat dia sedang berbicara, Kedo datang ke aula utama dan menatap ayah dan pamannya dengan rasa ingin tahu. Ayah, paman kedua, apa yang kamu lihat di sini? Kechan tertawa, dan menyerahkan surat itu kepada kedua, membiarkannya membacanya sendiri, lalu menambahkan kalimat setelah membacanya. Ayahmu telah menemukan pernikahan yang baik untukmu, kamu hanya perlu menunggu dengan sabar sebentar. Setelah membacanya, Kedo tidak mengatakan apa-apa, lambat laun dia belajar menyembunyikan emosinya. Setelah berdiskusi singkat, Kedo berangkat dengan perintah Kedan. Sampai ke kota utama tempat Feng Tianxing berada, dan menyampaikan perintah Kedan di depan Feng Tianxing. Ayah telah memerintahkan agar kalian bersepuluh bekerja sama dengan Feng Tianxing untuk menyerang Void, dan siapapun yang membunuh Void akan mendapatkan pujian. Setelah pertempuran, hadiah akan diberikan untuk layanan yang berjasa. Setelah selesai berbicara, kedua berbalik dan pergi, tetapi melihat Feng Tianxing lagi sebelum pergi. Semua detail ini ditangkap oleh Feng Tianxing, dan dia diam-diam mengirimkan suaranya. Sepertinya kamu sudah banyak berkembang. Tanggapan Kedo langsung mematahkan citra mulia yang baru saja ia ciptakan. Itu benar. Ayahku juga mengatakan bahwa setelah pertempuranmu, dia akan mengundangmu untuk menjadi sekutuku di kedua, bekerja keras, dan tidak akan terlalu sulit untuk bertemu ketika saatnya tiba. Ini adalah janji lain. Tetapi Feng Tianxing tidak terburu-buru, setelah perintah Kedan. Dia tinggal di kota utama selama sebulan penuh. Selama periode ini, dia hanya berlatih, dan avatarnya menangani semua hal sepele di dalam kota utama, dan semuanya berkembang dengan tertib. Selama periode tersebut, beberapa keluarga membuat masalah, yang semuanya ditekan oleh Feng Tianxing. Setelah menunggu 10 hari penuh, keluarga ini tidak melihat masalah lagi. Feng Tianxing membawa 10 orang ke daerah di bawah yurisdiksi Laksamana Yan.
Setelah Feng Tianxing berangkat, avatar itu juga meninggalkan kota utama. Kali ini, target avatar adalah kota iblis yang dibangun oleh para iblis di pusat kerak bumi. Karena Kaisar Iblis memiliki cara untuk pergi, dan ada klan iblis yang masih ada di dunia, dia selalu dapat menemukan beberapa petunjuk di masa lalu. Feng Tianxing masih khawatir, dan masih ingin mencari tahu. Lagi pula, itu adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Tenaga dan kekuatan harus ditemukan, sehingga kita dapat mempersiapkannya di masa depan. Sekarang, meski tubuh utamanya telah dipisahkan untuk mencarinya, hanya saja sarana avatar ini tidak sebaik avatar yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu tarikan nafas. Itu hanya mencari di kota tempat tinggal iblis, dan menemukan pintu masuk ke iblis tingkat tinggi. Di dekat sana, masih ada beberapa jejak kehidupan ras iblis. Umat manusia lewat untuk mengetahui situasi di sini. Feng Tianxing masih cukup prihatin dengan bahaya tersembunyi dari Demon Emperor. Dia mencoba menyelidiki beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang dia mengandalkan pohon besar kedua untuk menikmati keteduhan, dan dia bisa mengandalkan pertempuran ini untuk menipu kehampaan. Biarkan mereka menempatkan diri di antara iblis yang termasuk dalam pengepungan dan penindasan putaran ketiga. Semuanya akan baik-baik saja. Selebihnya hanya untuk berkembang dan berkembang lagi, agar akademi yang saya dirikan dapat sepenuhnya memainkan perannya. Dengan dukungan keluarga saya tidak akan pernah kehilangan wilayah di bawah yurisdiksi saya. Pada dasarnya tidak diperlukan avatar di sini, dan avatar secara alami digunakan untuk menangani hal-hal yang paling mengancam. Sepanjang jalan ke yurisdiksi Laksamanayan, Feng Tianxing dengan hati-hati memeriksa keuntungan Laksamanayan selama ini di bawah sambutan hangat dari Laksamanayan. Gao Sheng tertutup rapat dengan lingkaran sihir, dan hal-hal ini telah memainkan peran besar dalam beberapa percobaan Void. Feng Tianxing mengangguk setuju. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, sekarang kamu hampir selesai dengan pertempuran. Apa yang dikatakan Feng Tianxing cukup jelas, dan Laksamanayan diam-diam senang. Apa tingkat penjahat Feng Tianxing? Setelah ini, dia pasti akan keluar ke dunia baru. Dia tampaknya orang aneh alami, dan dia menangani semua masalah sepele dengan kekuatan ini dengan mudah, dan hampir tidak ada kelalaian. Jika dia naik mobil Feng Tianxing, dan Feng Tianxing tumbuh lebih kuat di masa depan, dia juga bisa mendapat bagian. Baginya, ini adalah hal yang luar biasa.